Halo Pade Lover, ketemu lagi ya sama Pade. Dan untuk hari ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari sebuah film yang di request oleh teman kita berikut ini dengan judul The Girl Next Door. Film ini adalah film busuk yang sebenarnya cukup tragis yo ceritanya, karena mengisahkan tentang seorang lelaki yang sudah berumur tapi tidak memiliki seorang anak, sehingga ia pun kemudian mengangkat seorang anak cewek yang merupakan anak dari temannya sendiri. Namun ketika ia sudah beranjak dewasa, perasaan seorang ayah tersebut kemudian menghilang dan digantikan menjadi perasaan seorang lelaki bejat. Dan seperti biasa kode Indo Ngapret ada di dalam video, jadi langsung saja kita masuk ke video. Film ini dimulai dengan penampakan sebuah ruangan yang sangat berantakan, dan di dalamnya terlihat seorang pria yang sudah tua. Dia ini bernama Kurobe, seorang duda yang sudah ditinggal oleh istrinya dan tidak memiliki seorang anak. Nah, ceritanya pas waktu dia ini masih muda, Kurobe ini memiliki teman semasa kecil yang sekaligus adalah tetangganya di sebelah, yang merupakan seorang janda dengan satu anak gadisnya. Dan berhubung Kurobe ini nggak memiliki seorang anak sehingga ia pun kemudian menganggap anak temannya tersebut seperti anaknya sendiri. Jadi bisa dianggap sebagai anak angkat gitu. Namun karena kini sang anak tersebut sudah menikah, ya meskipun rumahnya juga masih deket-deket aja sih, tapi tetap aja membuat Kurobe ini merasa sangat kesepian gitu. Sehingga sebagai pengobat rasa kesepiannya, Kurobe ini terkadang mencoba melihat kembali rekaman sang anak ketika masih SMA. Namun meskipun sang anak tersebut kini sudah menikah, sebenarnya ia ini masih saja sering datang ke rumah Kurobe untuk memasakkan makanan untuknya. Ya, jadi anaknya ini beneran sayang gitu ke Kurobe ini, karena memang ia ini tidak pernah memiliki sosok seorang ayah sedari kecil, sehingga sosok ayah yang dikenalnya ya cuma si Kurobe ini saja. BTW di sini ada yang tahu nggak siapa nama dari Mbak Imut yang satu ini? Ya, dia ini adalah Ichika Matsumoto, yang ceritanya Kurobe ini sebenarnya memang sangat sayang kepada Ichika. Apalagi dulu pas waktu Ichika masih kecil, pas lagi imut-imutnya dan unyu-unyu gitu. Ya sekarang masih imut juga sih, cuma gemesnya itu beda ya. Namun seiring berjalannya waktu, kedatangan Ichika ke rumah Kurobe justru membuat hati Kurobe yang sudah sangat lama ditinggal oleh sosok seorang wanita pendamping kemudian membuat jiwa singkong dewanya kembali memberontak. Sehingga ketika Ichika ini dengan begitu polosnya mendekati Kurobe, si Kurobe ini sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk menahan gejolak prahara di batangnya. Dan film ini pun dimulai. Ngaku papa tapi ngerusak. Ichika yang begitu perhatian, dia ini selalu saja memasakkan makanan dan juga membersihkan rumah Kurobe. Dan setelah itu, ia juga selalu mengingatkan Kurobe untuk selalu meminum obatnya, karena Kurobe ini sudah terkena penyakit panu kronis gitu. Dan setelah selesai melakukan semua itu, ia pun segera bergegas pulang. Dan ketika Ichika sudah tidak ada, pada saat itulah Kurobe kemudian kembali teringat dengan nasibnya yang sekarang begitu kesepian. Dan justru ia ini tanpa sadar merasa iri dengan suami Ichika karena bisa menikahi seorang wanita yang begitu perhatian ya. Sampai suatu malam tiba-tiba terlihat Ichika yang muncul di rumahnya. Padahal biasanya Ichika ini hanya datang ke rumah Kurobe pas waktu pagi dan sore hari untuk memasakkan makanan untuk Kurobe. Dan terlihat Ichika yang begitu sedih, yang ternyata ia ini baru saja bertengkar dengan suaminya. Sehingga ia pun minggat ke rumah Kurobe tanpa memberitahu suaminya. Kurobe tentu saja mencoba menasihati Ichika agar mau kembali pulang ke rumahnya. Namun Ichika pengen tinggal di sini dulu, ya setidaknya untuk malam ini saja. Dan ia pun kemudian bergegas untuk mandi. Nah, di sini
Kurobe yang hendak memberikan handuk kepada Ichika kemudian menaruh handuk tersebut di luar kamar mandi. Namun Kurobe yang melihat siluet tubuh Ichika dari luar, kemudian muncullah pikiran omes yang membuat Kurobe yang sebenarnya hendak pergi namun kembali lagi untuk mencoba mencium aroma jeroan milik Ichika, yang kemudian membuat pedang pembunuh naga miliknya yang selama ini sudah tertidur tiba-tiba mencoba untuk bangkit kembali. Sehingga ketika Ichika tengah tertidur pulas, terlihat Kurobe yang masuk ke dalam kamarnya sembari membawa kamera. Dan Kurobe yang kini kepalanya sudah dikendalikan penuh oleh bisikan sang sutradara, akhirnya Kurobe pun kemudian memaksa Ichika untuk melakukan bercocok tanam. Keesokan harinya, terlihat suami Ichika yang datang ke rumah Kurobe yang tentu saja ia ini sedang mencari keberadaan istrinya. Ia mengatakan kalau mereka kemarin tengah bertengkar dan sejak saat itu Ichika sudah menghilang. Ia pun sudah mencari kemana-mana tapi masih belum juga menemukannya. Dan tentu saja Kurobe di sini juga nggak mengaku kalau Ichika kini tengah disekap olehnya. Dan untung saja suami Ichika ini karena saking lelahnya mencari istrinya semalaman, ia tidak sadar kalau ada sepatu Ichika di sampingnya. Dan melihat hal tersebut, Kurobe pun kemudian segera membuang sepatu tersebut. Beberapa hari pun berlalu dan sekali lagi terlihat suami Ichika yang sekarang sudah putus asa kemudian kembali lagi ke rumah Kurobe. Kurobe kemudian memberikan rekaman Ichika semasa SMA yang biasa dilihatnya itu dan kemudian menyuruhnya untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu, Kurobe di sini berusaha menenangkan batangnya dengan cara mengoprek-oprek perabotan rumah tangga milik Ichika. Sampai beberapa hari kemudian, Ichika yang sampai sekarang nggak pulang-pulang, kemudian suaminya tadi melaporkan istrinya yang hilang tersebut ke polisi. Dan di sini polisi yang menyelidiki kasus ini sepertinya tengah mencurigai Kurobe. Sehingga karena Kurobe ini ketakutan akhirnya ia pun kemudian melepaskan Ichika dan menyuruhnya untuk pulang. Dan merasa bahwa hidupnya kini sudah berantakan dan tidak ada artinya lagi, karena pastinya Ichika akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan suaminya Sehingga akhirnya Kurobe kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum ia berhasil melakukannya, tiba-tiba terlihat Ichika yang kembali dan menghentikan usaha Kurobe tersebut. Karena Ichika ini tidak ingin kehilangan sosok yang sangat disayanginya sedari ia kecil. Beberapa saat kemudian terlihat Ichika yang berpamitan pulang dan kemudian terlihat suaminya yang begitu bahagia karena telah menemukan istrinya kembali. Sementara itu, Kurobe terlihat kembali mencoba melihat rekaman Ichika semasa SMA dulu. Dan film ini pun berakhir.